Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggia Evitarini MPD sebagai dosen mata kuliah konseling populasi khusus. Perkenalkan, nama saya Yusrita Nur Abidah, MPM 2020015001007. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil observasi saya tentang ABK, anak berkebutuhan khusus dan anak berbakat. Pengertian ABK. ABK merupakan anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih khusus baik di rumah maupun di sekolah. Spesifikasi ini ada karena mereka mempunyai hambatan pertumbuhan yang berbeda dan mempunyai ciri khusus yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Anak-anak dengan kebutuhan khusus atau ABK yaitu pengganti sebutan penyandang cacat atau anak cacat. Faktanya, istilah anak berkebutuhan khusus mengacu pada mereka yang mempunyai cacat fisik, mental, emosional, sosial, dan intelektual. Pemerintah memahami kondisi yang memiliki kelebihan dan kelemahan kemampuan, terutama di bidang pendidikan. Jenis-jenis anak ABK. Yang pertama, anak disabilitas penglihatan, yaitu di mana anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutuhan menyeluruh atau total atau sebagian low vision. Yang kedua, anak disabilitas pendengaran, yaitu anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian atau menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Yang ketiga, anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata. Nah, jadi anak seusianya harusnya sudah mempunyai target perkembangan, namun anak ini di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Yang keempat, anak disabilitas fisik, yaitu di mana anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan atau tubuh, lalu kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota penggerak. Yang kelima, anak disabilitas sosial adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang. Nomor 6, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas GPPH atau Attention Deficit and Hyperactive Disorder atau kita biasa sebut ADHD, yaitu anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan perilaku, berpikir dan mengendalikan emosi. Nah, nanti kita akan membahas tentang ADHD dengan secara rinci, karena pada tema ini saya mengambil observasi kepada klien yang mempunyai gangguan ADHD, yaitu Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Lalu selanjutnya nomor 7, anak dengan gangguan spektrum autism atau Autism Spectrum Disorder, bisa disingkat ASD, adalah anak yang mengalami gangguan dalam 3 area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta
pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotip. Yang nomor 8, anak dengan gangguan ganda adalah anak yang memiliki 2 atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, layanan, pendidikan khusus, dan alat bantu belajar khusus. Yang nomor 9, anak lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Yang nomor 10, anak dengan kesulitan belajar khusus atau specific learning disabilities adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Selanjutnya nomor 11, anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa wicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang disebabkan oleh faktor fisik, psikologis, dan lingkungan, baik reseptif maupun ekspresif. Selanjutnya nomor 12 yang terakhir, anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa adalah anak yang memiliki skor intelijensi yang tinggi, gift, atau mereka unggul dalam bidang-bidang khusus talent seperti musik, seni, olahraga, dan kepemimpinan. Identitas diri klien. Nama bintang. Nama tersebut saya samarkan. Lalu usia 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal observasi 11 Desember 2023. Nama observer saya sendiri dengan Yusrita Nur Abidah. Deskripsi karakteristik klien. Bintang, anak laki-laki 10 tahun dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Keluhan ini dimulai di sekitar lingkungan sekolah karena anak beraktivitas, motoriknya yang berlebihan, tidak teratur, kurangnya perhatian pada pekerjaan rumah, perilaku yang mengganggu, dan sering mencoret-coret fasilitas sekolah. Nah, dalam lingkungan keluarga, anak memiliki keluarga dengan orang tua terpisah atau bercerai. Sang ibu tidak tinggal bersamanya. Sang ayah bekerja sepanjang hari dan anaknya diasuh oleh neneknya. Diagnosis menunjukkan bahwa bintang memiliki kebutuhan khusus yaitu ADHD gabungan. Dalam hal ini diputuskan untuk melakukan pengobatan berdasarkan spesifik yang ditentukan oleh dokter yang merawat. Pada gilirannya, terapi keluarga dan individu disarankan, serta dukungan terapeutik untuk anak di lingkungan sekolah. Permasalahan yang sering muncul. Yang pertama, klien memiliki energi yang banyak. Bintang tidak bisa mengendalikan pergerakan karena aktivitas motorik yang berlebihan. Yang kedua, tidak memiliki rasa lelah. Namun, jika sudah mengalami drop, klien langsung jatuh sakit. Jadi dia tidak ada kontrol atas energi yang sudah dia keluarkan, gerak motorik yang dia lakukan secara berlebihan. Maka dari itu, dia tidak ada kontrol lalu drop dan langsung jatuh sakit. Selanjutnya nomor 3, tidak bisa fokus dalam satu hal. Jadi karena mobilitasnya sangat tinggi, jadi dia tidak bisa fokus dalam satu hal. Yang keempat, tidak bisa diberitahu secara verbal. Jadi kita harus mencontohkan baiknya seperti apa. Yang kelima, tidak bisa tuntas dalam mengikuti pelajaran. Karena kembali lagi, bintang tidak bisa fokus dan aktivitas motoriknya yang berlebihan.
Lalu selanjutnya, suka berbuat jahil terhadap orang lain. Yang ketujuh, sering melawan orang tua atau guru. Yang kedelapan, tidak menunjukkan ekspresi sedih atau lainnya saat dimarahi maupun dinasihati, seakan tidak terjadi sesuatu. Karena memang bintang ini mempunyai berlebihan kebutuhan khusus, jadi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Mungkin dia akan tiba-tiba senang atau tiba-tiba sedih atau akan flat, jadi tidak merasakan apapun. Lalu selanjutnya nomor 9, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Analisis kebutuhan klien. Yang pertama, klien harus mendapat perhatian yang lebih dari orang tua, keluarga maupun lingkungan sekitar. Yang kedua, membutuhkan seorang guru pendamping untuk mengendalikan dan untuk membantu mengarahkan klien dalam menyalurkan hiperaktif yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, klien butuh wadah atau tempat positif untuk menyalurkan rasa ingin tahu dan perilaku hiperaktifnya agar klien tidak salah memilih kegiatan yang bisa dilakukan. Selanjutnya nomor 4, selama sikap dan perilakunya masih menunjukkan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, klien masih harus terus dipantau oleh ahli seorang psikolog maupun konselor. Selanjutnya nomor 5, orang tua hendaknya menyalurkan dan membantu mengarahkan anak dalam menyalurkan bakat serta energi yang dimilikinya. Potensi yang bisa dikembangkan klien. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, potensi yang bisa dikembangkan oleh bintang ialah seni menggambar. Bintang sering mencoret-coret tembok yang ada di sekitarnya dengan kedua tangannya, namun tidak beraturan, karena dapat kita pahami bahwa aktivitas motoriknya yang sangat berlebihan. Lalu bintang bisa dilatih dengan menetapkan satu lembar kertas untuk tangan kiri dan kertas lainnya untuk tangan kanan. Dari situ kita dapat melihat apakah anak ini lebih nyaman menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, karena apabila dia bintang kidal, ia akan lebih mahir menggunakan tangan kiri atau sebaliknya. Nah, kita dapat menyesuaikan dia itu terbiasa menggunakan tangan yang mana, kanan atau kiri. Lalu apabila bakat tersebut dikembangkan, maka bintang bisa menjadi seorang pelukis atau penggambar. Kendala yang dihadapi dalam proses wawancara, yaitu cukup aktif. Yang pertama, cukup aktif saat proses wawancara, karena dia jalan ke sana kemari, lalu sangat tidak beraturan. Yang kedua, tidak fokus, karena dia mudah untuk teralihkan fokusnya. Lalu yang ketiga, jawaban yang disampaikan tidak konsisten, karena kita dapat ketahui bahwa ADHD tidak mempunyai perasaan yang ia ingin ungkapkan, jadi jawaban yang dia berikan juga tidak konsisten. Lalu yang keempat, mereka memiliki keinginan untuk terus-menerus bergerak yang tidak bisa dikendalikan atau dikontrol oleh diri mereka sendiri. Layanan BK yang tepat diberikan, yaitu yang pertama, layanan informasi. Layanan ini bertujuan untuk keperluan hidup peserta didik. Nah, di sini bintang dalam mewujudkan kehidupan efektif sehari-hari dan perkembangan dirinya. Lalu selanjutnya, layanan penguasaan konten yang kedua. Siswa berkebutuhan khusus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. Cara meningkatkan kepercayaan diri walaupun dengan segala kekurangan yang dimilikinya, serta perencanaan tahun-tahun yang akan datang. Lalu nomor 3, layanan konseling individual. Melalui konseling individual ini, konselor memperoleh data yang menyangkut aspek-aspek kepercayaan diri siswa yang dikonselingi.
Sedangkan siswa memperoleh pengetahuan baru mengenai kemampuan meningkatkan kepercayaan diri setelah konseling dilakukan. Lalu selanjutnya nomor 4, layanan bimbingan kelompok. Kegiatan ini membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa, terutama siswa disabilitas, dan mengaktifkan dinamika kelompok. Jadi nanti semua siswa dapat berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif melalui pembahasan berbagai topik yang bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa disabilitas ke arah yang lebih positif lagi. Lalu selanjutnya nomor 5, layanan konseling kelompok, di mana layanan ini memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan masalah pribadinya melalui dinamika kelompok. Lalu selanjutnya, layanan penempatan dan penyaluran. Apabila siswa disabilitas mempunyai rasa kurang percaya diri, dapat ditempatkan pada posisi yang dapat menuntut dirinya untuk aktif dan harus mampu berbaur dengan lingkungan sosialnya. Nah, nanti contohnya Bintang bisa diikutkan ekstrakurikuler seperti menggambar supaya bakat yang ada dalam diri Bintang bisa terasa lebih bagus lagi, lebih handal lagi, supaya bakat-bakat itu kita bisa kembangkan. Kesimpulan, kurangnya rasa percaya diri pada siswa disabilitas fisik bukan hal baru dari permasalahan siswa. Namun, peran guru serta dukungan sosial yang kuat dari orang tua anak, warga sekolah, lingkungan masyarakat dalam memberikan bimbingan terhadap anak dengan kebutuhan khusus sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri. Peran tersebut terlihat dari penguasaan guru dalam memberikan bimbingan konseling dan pengembangan individu yang mengharuskan guru untuk kreatif, mengembangkan pola serta metode pendekatan terhadap anak. Akan tetapi, latar belakang pendidikan serta komitmen guru dalam memberikan bimbingan terhadap anak berkebutuhan khusus menjadi faktor kunci keberhasilan anak dalam mengembangkan dirinya. Peran orang tua dan peran guru bimbingan dan konseling terhadap anak berkebutuhan khusus itu sangat penting. Nah, saya ingin menambahkan peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus. Jadi, proses perkembangan individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar atau lingkungan. Faktor dari diri individu, perkembangan dipengaruhi oleh pembawaan atau potensi dan kematangan. Sedangkan dari luar, perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan nutrisi. Perkembangan dapat berhasil bila faktor-faktor tersebut mengisi dan melengkapi. Selanjutnya, saya juga ingin menambahkan tentang peran guru BK terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, memberikan layanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat, minat, serta jenis ketunaan atau kekhususan yang dimiliki oleh ABK tersebut, serta mengelompokkan ABK dalam kegiatan kelompok dan mengembangkan diri yang telah disesuaikan dengan ketunaan dan kekhususan melalui layanan penempatan penyaluran. Guru BK juga bisa memotivasi ABK untuk terus aktif dalam kegiatan kelompok dan pengembangan diri, agar mereka memiliki kepercayaan diri yang baik dan tidak merasa minder jika bergabung dengan teman-teman sebaya yang normal. Lalu selanjutnya, memberikan layanan informasi terkait dengan peran gender yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK,
mengajak ABK untuk mau mengamati peran sosial pria dan wanita yang ada dalam masyarakat dan mendiskusikannya melalui layanan bimbingan kelompok dengan topik tugas. Guru BK juga melakukan kegiatan pendukung BK dengan memberikan literatur yang bermanfaat menyangkut peran sosial pria dan wanita dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, membimbing peserta didik termasuk ABK untuk memilih karir di sekolah, yaitu siswa membantu siswa dalam memahami diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan, merencanakan dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dengan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan serta kepuasan karena sesuai dengan serasi dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Bimbingan karir pada hakikatnya merupakan salah satu upaya pendidikan melalui pendekatan pribadi dalam membantu individu untuk mencapai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi masalah karir. Lalu yang lebih spesifik lagi, penanganan anak untuk GPPH atau ADHD yang tadi. Jadi, apa yang diperlukan oleh orang tua maupun keluarga bila mempunyai anak yang menunjukkan ciri-ciri atau tanda-tanda gangguan pemusatan dan perhatian hiperaktif GPPH atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau ADHD. Nah, yang menurut pendapat saya yang langkah pertama yaitu membawa anak ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis. Yang kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Lalu yang ketiga, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangnya potensi yang dimiliki anak. Jadi kita sesuaikan nih anak kita arahnya kemana dan disesuaikan dengan sekolahnya juga, seperti itu. Yang keempat, pemakaian obat tidak menjadi satu-satunya cara penanganan. Bisa menggunakan pendekatan kejiwaan dalam upaya perbaikan kondisi anak. Lalu selanjutnya, membangun suasana emosi positif dalam mendampingi anak, sehingga secara psikologis anak merasa dirinya lebih diterima. Lalu yang keenam, memberi perhatian positif dan mengajak anak berperilaku baik. Yang ketujuh, memberi perintah yang efektif dan langsung. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan atas hasil observasi dengan tema ABK dan anak berbakat. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.